Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, bruder, para suster, bapak ibu, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untukmu semua. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Hari Raya Natal sudah semakin mendekat. Saya yakin rasa yang paling mendominasi di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah sukacita. Ya, hati kita berbunga-bunga, seperti ada rasa gatal di dalam hati, tetapi tidak bisa digaruk. Maunya garuk sudah ya. Dan kalau dipresentasikan, ya persiapan kita untuk menyambut Natal ini sudah 80%. Kalau kita berkunjung ke rumah-rumah orang Katolik, kita sudah melihat ada yang berubah di sana. Sudah ada kandang Natal yang mungkin baru pulang-pulang, belum dihiasi dengan daun-daun hijau dan lain sebagainya. Dan pasti belum ada patung di sana. Ya. Dan mungkin saat ini para ibu sedang memikirkan, ya, ulang-alik pikirkan kira-kira kue jenis apa yang akan disiapkan. Anak muda mungkin berpikir-pikir, jadwal saya ke salon ini kapan? Apakah seminggu sebelum Natal atau pas tanggal 24 pagi baru saya pergi ke salon? Takutnya nanti kalau tanggal 24 pasti padat ini. Ya, karena memang sekarang kalau di Jawa biasanya masa-masa Advent, masa-masa orang-orang pulang ke kampung mereka masing-masing, tetapi di kita di sini lebih banyak orang pergi ke salon. Makanya banyak sekali salon-salon sekarang sudah mulai menerima begitu banyak orderan, ya. Dan saya yakin juga beberapa dari kami di sini para frater ini hati sedang berbunga-bunga karena ada saat untuk libur nanti. Dan mereka sangat bergembira. Natal kali ini begitu sangat istimewa karena bisa merayakan Natal dengan keluarga dan mungkin bisa bertemu dengan mantan-mantan juga. Saudari-saudara yang terkasih, semua yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan agar Natal yang kita rayakan menjadi suatu kesempatan yang sangat bernilai di dalam kehidupan iman kita. Kita tentu tidak ingin Natal kali ini berlalu begitu saja, dan kita tidak ingin Natal tahun ini menjadi peristiwa rutinitas tahunan yang dirayakan begitu saja. Oleh karena itu kita
butuh persiapan yang ekstra. Jika kita kembali untuk menengok kembali dari tahun ke tahun, sering kembali fokus kita lebih ditekankan pada persiapan lahiriah. Kita lebih fokus menata rumah, menghias gereja, merias penampilan, memake up wajah kita. Kalau selama ini agak kasar-kasar, sekarang mulai diperhalus dan lain sebagainya. Kita kurang sadar bahwa yang lebih penting daripada itu adalah menata hidup, menghias diri dan juga merias hati dan pikiran kita agar tampil menawan saat Tuhan itu datang, saat Tuhan Yesus itu lahir. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar menarik untuk kita renungkan bersama, secara khusus dalam rangka persiapan kita menyambut Natal yang bukan hanya dirayakan sebagai hari ulang tahunnya Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi lebih daripada itu sebagai hari penyelamatan kita. Warta Injil yang kita renungkan hari ini masih melanjutkan tema yang sama yang sudah kita renungkan pada hari Minggu yang lalu, yakni Injil berbicara tentang Yohanes Pembaptis, hanya saja beda penekanannya. Minggu lalu kita mendengar tentang identitas Yohanes Pembaptis yang dalam bahasa Belanda sebagai Voortrijder, perintis jalan, pembuka jalan. Ya, seperti pas pampres, presiden di belakang, pas pampres di belakang, itu yang namanya Voortrijder. Jadi minggu lalu kita mendengar tentang identitas dari Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan, sebagai perintis jalan bagi kedatangan Mesias. Dan pada saat itu dia juga bukan hanya sebagai perintis, dia menyerukan pertobatan dan meminta orang supaya dibaptis agar mereka bisa diselamatkan. Dan pada hari ini masih melanjutkan tema yang sama. Ketika berhadapan dengan orang banyak yang datang kepada Yohanes Pembaptis, memberi diri dibaptis dan mereka bertobat, mereka tanya kepada Yohanes, kira-kira apa yang harus kami perbuat? Ada 3 tokoh yang ditampilkan, 3 golongan masyarakat yang ditampilkan. Yang pertama, orang banyak. Ya, mereka katakan, apa yang perlu kami perbuat? Yohanes Pembaptis tidak memberikan jawaban yang luar biasa, tidak juga memberikan suatu syarat yang sangat luar biasa yang di luar dari kehidupan mereka. Dia katakan, kalau kamu punya 2 helai baju, berikanlah kepada orang yang tidak punya. Kalau kamu mempunyai makanan, lakukanlah juga hal yang sama. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, para pemungut cukai. Rupa-rupanya para pemungut cukai juga datang kepada dia, bertobat dan mereka memberi diri dibaptis. Juga mereka bertanya, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Dia katakan apa? Jangan menagih lebih dari apa yang sudah ditentukan. Cukuplah dirimu dengan gaji yang ada. Kemudian dengan golongan tentara, para prajurit, mereka juga datang. Kira-kira apa yang harus kami lakukan? Ya, kalau kita dengan bahasa kita sekarang, jangan menyeleweng dari kekuasaan. Artinya bertindak adil. Jadi kalau kita melihat bagaimana jawaban-jawaban dari Yohanes Pembaptis, sekali lagi dia tidak memberikan jawaban menuntut orang-orang itu untuk melakukan tindakan yang luar biasa, yang lain dari kehidupan mereka. Tetapi dia lebih memberikan jawaban, memberikan syarat yang selaras dengan kehidupan mereka, yang tidak jauh dari kehidupan mereka, yang sangat konkret. Artinya apa? Yohanes Pembaptis ingin supaya mereka membenahi, membetulkan cara kehidupan mereka, cara hidup mereka. Pada kebanyakan orang-orang tadi dia katakan supaya mereka memiliki hati yang berbagi, secara khusus kepada orang-orang yang tidak memiliki. Kepada para pemungut cukai, karena memang tugas mereka itu adalah menagih pajak dan lain sebagainya mereka. Yohanes meminta supaya jangan memeras orang-orang. Artinya mereka melakukan tindakan sesuai dengan profesi mereka. Dan kepada para prajurit dia meminta supaya mereka bertindak adil. Itu dari bagian yang pertama yang paling penting. Bagian yang kedua, ketika orang banyak itu datang, ada orang yang begitu banyak sangat mengagung-agungkan Yohanes Pembaptis, mereka memberikan sanjungan dan lain sebagainya, dan ada yang menganggap bahwa jangan-jangan dia ini adalah Mesias. Respon Yohanes Pembaptis sangat menarik bagi saya. Ketika ada orang yang menganggap dia sebagai Mesias, dia katakan, saya bukan Mesias. Ya, sekarang saya membaptis kalian dengan air, tetapi yang akan datang itu akan lebih besar daripada saya, dan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dan dia itu adalah yang lebih besar. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagi saya ini adalah model kesederhanaan, kerendahan hati yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh sadar sebagai perintis jalan bagi kedatangan Tuhan itu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya kalau kita menelisik kembali ungkapan Yohanes Pembaptis ini, dia katakan
Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina pada umumnya, itu adalah pekerjaan seorang hamba. Bayangkan, dia katakan, saya membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Artinya apa? Orang yang akan datang itu, tokoh yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu lebih besar daripada dia. Dan dia merasa diri sangat kecil, bahkan lebih rendah dari seorang hamba. Ini kesadaran yang sangat luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa pesan buat kita? Bagi saya, dua hal tadi sangat menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, kita diajak oleh Tuhan melalui Yohanes Pembaptis pada hari ini untuk membuka, untuk membangun sikap hidup yang pantas dan bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunaninya itu metanoia. Metanoia itu artinya apa? Berbalik arah atau mengubah arah. Mengubah arah. Mulai dari apa? Mulai dari cara berpikir, cara ucap, dan juga tindakan yang efeknya pada karakter kita, pada kebiasaan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan metanoia. Metanoia itu artinya, kalau dalam bahasa para sopir itu banting setir. Ya, banting setir. Kalau selama ini bengkok, Mas Adven ini langsung lurus ke depan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang namanya metanoia. Dan metanoia itu selalu bergerak dari sini pertama, dari pikiran. Karena apa? Pikiran menentukan ucapan kita menentukan tindakan kita menentukan kebiasaan kita menentukan karakter kita. Dan menurut saudara-saudara kita yang muslim, karakter kita menentukan nasib kita. Untung dan malang kehidupan kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita seringkali bertindak jahat, maka nasib kita juga akan berakhir dengan itu. Jadi ini, metanoia, pertobatan itu selalu mulai dari pikiran kita. Karena sekali lagi, pikiran kita menentukan ucapan kita menentukan tindakan kita menentukan kebiasaan kita, dan pada akhirnya menentukan apakah saya ini termasuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan atau tidak. Jadi kita diundang untuk membangun sikap hati ini, yakni pertobatan, dan dimulai dengan hal apa? Hal yang paling sederhana. Yohanes Pembaptis tadi tidak menuntut orang melakukan hal yang luar biasa, tetapi menyuruh mereka untuk membetulkan kembali bagaimana tanggung jawab mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu yang kedua, kita diminta untuk meneladani gaya pewartaan Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis ketika ada orang yang memberikan sanjungan kepada dia, mengagung-agungkan dia, memuji-muji dia, dia tetap rendah hati. Dia tetap fokus pada pewartaannya. Bahwasanya yang dia wartakan itu bukan dirinya, tetapi Mesias yang akan datang yang lebih besar daripada dia. Kalau kita menengok kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak pewarta, para pendakwa dan lain sebagainya, kita sekalian para pewarta ini yang kadang terlalu mengagung-agungkan diri sampai lupa fokus utama pewartaan itu sendiri. Fokus utama pewartaan kita itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi karena mungkin terlalu diagung-agungkan, oh itu pater, itu romo kalau kota, terlalu ini dia kobetan. Kita juga kalau diagung-agungkan oleh orang lain karena perbuatan baik kita, oh dia terlalu baik sekali. Kalau dia ada di sini merasa dunia ini seperti surga. Sampai ada orang yang kata enggak ada longgaran. Dan apa yang terjadi ketika ada orang yang mulai memberikan sanjungan kepada kita, memberikan pujian kepada kita, kita mulai merasa hidung kita lubangnya mulai besar begini. Apa yang terjadi? Kobetan. Akhirnya lupa pada inti pewartaan. Padahal ketika kita mewartakan, nama Tuhan itu yang semakin ditinggikan, bukan nama kita yang sebaliknya ditinggikan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, ketika orang-orang memuji dia dan bahkan menganggap dia sebagai Mesias, katakan, saya bukan Mesias, dia akan datang setelah aku, dan dia lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita bertanya kepada diri kita, bagaimana persiapan kita untuk menantikan Tuhan. Minggu ini disebut sebagai Minggu Sukacita. Ya, Minggu Sukacita dalam bahasa Inggrisnya itu joy. Joy itu Jesus, others, and you. Joy. Jadi sukacita akan sungguh-sungguh terasa di dalam kehidupan kita, akan sungguh-sungguh alami ketika kita melibatkan Tuhan, melibatkan orang lain, ketika kita mampu berbagi pada sesama kita, khusus kepada orang-orang yang tidak memiliki. Semoga Tuhan membantu kita.